Pernah nggak sih Anda merasa bingung melihat anak Anda yang kelihatannya cerdas banget kalau ngobrol, tapi kok kayaknya sering kesulitan dalam situasi sosial yang biasa aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu gangguan belajar nonverbal supaya Anda sebagai orang tua bisa lebih paham dan punya strategi yang praktis. Oke, yuk kita mulai dari sini. Ini pertanyaan yang sering banget bikin pusing para orang tua yang anaknya memiliki gangguan belajar nonverbal atau yang biasa disingkat NVLD. Ini adalah sebuah paradoks yang memang membingungkan. Cerita ini, wah ini pas banget buat gambarin salah satu ciri khas NVLD. Olivier ini mengartikan perkataan gurunya secara harfiah. Dia pikir selama gurunya nggak melihat dia main, berarti dia nggak melanggar aturan. Ini bukan bentuk pembangkangan loh ya, tapi murni karena cara otak mereka memproses informasi itu memang berbeda. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Apa itu NVLD? Yuk kita bedah lebih dalam lagi supaya nggak jadi teka-teki lagi buat kita. Nah, jangan sampai terkecoh sama namanya ya. Nonverbal di sini bukan berarti mereka nggak bisa bicara. Justru sebaliknya, anak-anak dengan NVLD ini seringkali jago banget ngomong, kosakatanya banyak. Makanya seringkali diagnosisnya jadi membingungkan. Biar lebih kebayang, cara paling gampang buat memahami profil NVLD itu adalah dengan melihat kontras yang wah tajam banget antara apa yang jadi kelebihan mereka dan di mana letak kesulitan mereka. Lihat deh perbedaannya di tabel ini. Di satu sisi mereka jago banget bicara, punya kosakata yang luas, dan gampang hafal fakta. Tapi di sisi lain, mereka kesulitan memahami sesuatu dari gambar, mengingat wajah orang atau menangkap makna yang tersirat. Inilah inti dari teka-teki NVLD. Supaya kita bisa benar-benar membantu, langkah pertamanya adalah mencoba berempati. Yuk kita coba intip sedikit seperti apa sih rasanya hidup dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Coba bayangkan ini. Ada penelitian yang menunjukkan kalau sekitar 93% makna emosional dalam komunikasi kita itu sifatnya nonverbal. Ya, dari ekspresi wajah, nada suara, sampai bahasa tubuh. Angka yang besar banget kan? Nah, sekarang bayangkan Anda menjalani hari tapi kehilangan 93% dari semua percakapan itu. Buat anak dengan NVLD, interaksi sosial itu bisa terasa seperti nonton film bahasa asing, tapi tanpa subtitle. Mereka dengar kata-katanya, tapi sebagian besar maknanya hilang. Ini bukan berarti mereka egois atau nggak peduli ya, penting banget untuk dicatat. Mereka itu punya kesulitan yang nyata untuk secara intuitif menebak apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Kondisi ini sering disebut mind blindness, dan ini jadi fondasi kenapa interaksi sosial itu terasa sulit buat mereka. Kutipan ini benar-benar pas banget. Otak mereka itu ibarat laci meja yang isinya berantakan. Informasinya ada, tapi butuh waktu lebih lama buat mencari dan mengaturnya sebelum bisa merespon dengan tepat. Jadi, ada semacam jeda dalam pemrosesan. Oke, setelah kita sedikit paham dunia mereka, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di bagian ini kita akan bahas strategi praktis untuk menjembatani jurang komunikasi itu dan mengurangi kesalahpahaman. Intinya cuma satu, kejelasan. Jadi, yang pertama, bicaralah secara langsung dan apa adanya. Hindari sarkasme atau kiasan. Kedua, pecah instruksi jadi bagian-bagian kecil, satu-satu aja. Ketiga, kita perlu jadi kamus berjalan buat mereka. Jelaskan aturan sosial yang nggak tertulis. Dan terakhir, selalu cek ulang pemahaman mereka. Anggap saja 4 langkah ini adalah jembatan yang kita bangun ke dunia mereka. Oke, sekarang mari kita lengkapi kotak peralatan Anda sebagai orang tua. Ini adalah beberapa alat yang ampuh banget untuk menciptakan lingkungan rumah yang lebih mendukung dan terprediksi, di mana anak Anda bisa benar-benar berkembang. Anda perlu tahu, dunia ini terasa sangat tidak terduga bagi anak dengan NVLD. Dan itu bisa bikin mereka cemas. Makanya, struktur dan rutinitas itu ibarat selimut yang menenangkan buat mereka. Jadwal harian yang jelas, daftar tugas, ruang kerja yang rapi, semua itu membuat dunia terasa lebih aman dan bisa dikelola. Nah, ini tips yang penting banget nih. Lupakan multitasking. Bagi mereka, aktivitas yang buat kita biasa aja, seperti mendengarkan guru sambil mencatat, itu bisa sangat-sangat melelahkan. Jadi, fokus pada satu hal dalam satu waktu. Ini kunci agar mereka bisa berhasil dan mengurangi frustrasi untuk semua orang. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dengan NVLD ini bisa banget loh memanfaatkan kekuatan unik mereka. Mereka bisa tumbuh untuk menjalani kehidupan yang sukses dan tentunya memuaskan. Jadi, tujuan kita di sini bukanlah untuk memperbaiki mereka, sama sekali bukan.
Tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka dengan kesadaran diri. Dengan secara terbuka membahas apa kelebihan dan kekurangan mereka, kita bisa bantu mereka memaksimalkan kekuatan mereka dan mencari strategi untuk mengatasi kelemahan mereka. Jadi, pada akhirnya, dengan membangun semua jembatan komunikasi dan dukungan ini, kita nggak cuma membantu mereka melewati kesulitan. Lebih dari itu, kita membantu mereka untuk terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Dan yang terpenting, terhubung dengan Anda. Dengan pengertian dan kesabaran, kita bisa membina masa depan mereka yang cerah.